Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, kaifa halukum ya syabab? Thayyibun. Tadir syabab. طيب فنواصل حديثنا يا شباب عن الحديث 29. من يقرأ يا شباب؟ من يريد أن يقرأ؟ من يريد أن يقرأ؟ نعم تفضل يا ذو القرنين، افتح ميك. ما يستفاد من الحديث؟ ما يستفاد من الحديث. نعم صحيح. طيب ما يستفاد من الحديث شرف الحياء لأنه ما من نبي إلا وقد حث عليه ولم ينصح. هذا يا شيخ ما يستفاد من الحديث جواز الإرداف. apa itu? الصفحة 8. نعم جواز الإضراف إرداف. جواز الإضراف. إرداف هذا خطأ في الكتاب يا شباب. إرداف yang betul إرداف. نعم kembali. جواز الإرداف على الدبات على الدابة إذا كانت تطيق. الأمر بالمحافظة على حقوق الله وحقوق المخلوقين. أن الجزاء قد يكون من جنس العمل. الأمر بالاعتماد على الله وتوكل عليه دون غيره. عجز الخلق كلهم وافتقارها إلى الله عز وجل. التنبيه على أن دار الدنيا دار البلاء وامتحان دار بلاء وامتحان. نعم دار البلاء وامتحان فينبغي الصبر والرضا بالقضاء والقدر. فينبغي الصبر والرضا بالقضاء والقدر. نعم واصل يا شيخ. إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يخسروا أحدا أو ينفعوه لم يستطيعوا شيئا لم يقدره الله له أو عليه. إن الله ينصر الصابرة. إن الله ينصر الصابر وأن مع كل ضيق فرجا ومخرجا إن مع العسر يسرا.
Di qaulihi ta'ala inna ma'al usri al-yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, miswab. Nah, jadi ini adalah faedah-faedah dari hadis di atas. Ma yustafadu minal hadis, yaitu faedah dari hadis berikut. Yang pertama adalah jawazu al-irdaf. Ini al-irdaf sebab. Lesa idraf. Al-irdafu. Jawazul irdaf. Jawazul irdafi ala dabbati idza kanat tatiqu. Ya, bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan jikalau hewannya sanggup atau mampu mengangkut 2 orang sekaligus. Di sini jawaz. Jadi mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya gimana, Pak? Nggak boleh atau haram boncengan di atas hewan tunggangan jikalau hewannya tidak mampu. Baik. Yuhramu al-irdaf 'ala dabati idza kanat la tatiqu. Nah, baik. Kalau seandainya hewan yang nggak sanggup, nggak mampu atau nggak kuat, ditunggangi 2 orang sekaligus, maka tidak boleh hukumnya atau haram hukumnya boncengan di atas hewan tunggangan. Jikalau kuat, maka diperbolehkan. Al-amru yang kedua adalah al-amru bil muhafadzati ala huquqillahi wa huquq al-makhluqin. Ya, ada anjuran atau perintah untuk menjaga, al-amru bil muhafadzah ini perintah untuk menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala wa huquqil makhluqin, dan hak-haknya makhluk. Perintah menjaga hak-haknya Allah dan menjaga hak-haknya makhluk. Yang ketiga apa? Faedahnya adalah al-jaza qad yakunu min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu, pahala itu ditinjau atau dilihat dari amalnya, jenis amalnya. Jikalau jenis amalnya misalkan seperti perbuatan maksiat, dosa dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan jaza. Jazanya apa? Dosa, neraka. Begitu pula sebaliknya kalau dia jenis amalnya ibadah, kemudian bertauhid kepada Allah, melakukan sholat, menjaga yang wajib, yang sunnah, ya, maka dia akan mendapatkan jaza, pahala dan surga. Itulah kita katakan sesungguhnya balasan itu atau pahala itu tergantung jenis amalannya. Kemudian yang keempat apa? Al-amru bil i'timadi 'ala Allah. Perintah untuk bergantung atau bersandar. Al-i'timad itu bersandar sebab. Perintah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaihi duna ghairihi, dan bertawakal hanya kepadanya, bukan pada yang selainnya. Nah, di sini ada perintah, Pak. Ada perintah kita harus menyandarkan semua permohonan kita, semua tawakal kita hanya kepada Allah dan bukan kepada selainnya. Yang kelima adalah faedahnya adalah ajazul khalqi kulluhum waftiqaruha ilallah. Dan ini menggambarkan di hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan lemahnya seorang makhluk. Semua makhluk itu lemah. Waftiqaruha ilallah. Iftiqar itu yahtaj. Ya. Semua makhluk itu lemah dan semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iftiqar itu ihtaju. Ya, semua hamba itu lemah. Ya, semua hamba itu lemah walaupun kalau kita melihat zahirnya dia kuat mengangkat besi misalnya. Tapi selama dia tidak bisa menjaga sabar, tidak bisa mentaati perintah dan tidak menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk makhluk lemah. Dan termasuk juga makhluk lemah sebab kita tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarrah, bahaya. Dan itu juga tanda bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan kita kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan iftiqar.
kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam apa? At-tanbih ala anna darud dunya daru bala'in wa imtihanin. Nah, ini adalah kewaspadaan atau peringatan. At-tanbih itu peringatan, warning. Bahwasanya darud dunya, ya, darud dunya maksudnya adalah rumah dunia, maksudnya ya dunia itu adalah tempat ujian, wamtihan dan cobaan. Fayan bagi as-sabra war-ridha bil qada'i wal qadar. Ya, kalau seandainya dunia itu adalah tempat ujian, ya, tempat apa namanya percobaan, maka hendaknya kita fayan bagi as-sabar, hendaknya kita dianjurkan untuk bersabar, war-ridha dan ridha terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala baik maupun buruknya. Kemudian yang ketujuh, innal khalqa kulluhum law ijtama'u ala an yakhsaru ahadan aw yanfa'uhu lam yastati'u say'an. Jikalau semua makhluk di dunia ini berkumpul menjadi satu, sepakat menjadi satu, bahwasanya dia ingin an yakhsiru ahadan, ingin membahayakan satu orang, au yanfa'uhu atau memberikan manfaat kepada satu orang, membahayakan satu orang atau memberikan manfaat kepada satu orang, ya, seluruh dunia ini berkumpul, maka seluruhnya ini tidak akan bisa melakukan hal itu. Lam yakdirhullahu lahu au alaihi. Selama hal tersebut belum ditakdirkan atau tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya atau kepada atasnya. Kemudian yang kedelapan apa? Innallaha yansur as-sabir. Sesungguhnya Allah akan membantu orang-orang yang bersabar. Ya, orang-orang yang bersabar di atas ujian dan ibadah atau taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ujian dan sabar dalam ketaatan, maka Allah akan bantu dia. Allah akan selamatkan dia, Allah akan tolong dia. Wa anna ma'a kulli dhaikin farjan wa makhrajan, karena bersamaan atau setiap ada kesempitan, ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya. Farjan ini kemudahan, kemudian makhraja jalan keluar. Setiap ada kesulitan, kesempitan dalam hidup kita, maka hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwasanya setiap itu semua pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'an usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sebab at-tadribul awal akmil al-faraq bi kalimatin munasabah. Man yurid an yujib ar-raqam al-awwal ya syabab? Nomor 1 ada yang mau mencoba? Naam, tafadhal. نعم أستاذ. شكرا أستاذ. رقم الأول التنبيه على أن دار الدنيا دار نقاط وامتحان فينبغي الصبر والرضا بالقضاء والقدر. Naam. الجواب دار البلاء. At-tanbih ala anna darad dunya daru bala. Naam. Jadi ini ya jawabannya. Ini nomor 1. Baik, berikutnya. Fauzi Rahman, tafadhal. رقم 2 Ustaz. Naam. رقم 2. Ar-raqam ats-tsani. رقم ثاني احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Naam, tajir syabab. Hada rubama lam laisa fihi nam. Ya Syekh Fauzi, ajib ar-raqam ats-tsalits Fauzi.
الثالث حكم نعم. ثالث فإن الله يجعل له عند الشدة فرجا ومخرجا ولا يرضى كل عبد بما قدر الله عليه من خير وشر. Nah, هذا ليس فيه جواب هذا السؤال. nomor الرقم الرابع يا شيخ عفوا. رقم رابع فلا نعم. يعلق العبد وحاجته بغير الله. الجواب أموره. فلا يعلق العبد فلا العبد يعلق لا فلا يعلق العبد ماذا؟ أموره. الجواب أموره وحاجته نعم. بغير نعم. الله. وحاجاته بغير الله. نعم. Terus بل استمر نعم. نعم. بل يستعين بالله بل يستعين بالله ويتوكل عليه في جميع أحواله. نعم. صحيح. وأموره إلا ما كان يقدر عليه خلقه. في جميع أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق. نعم. بارك الله فيك. نعم. سبب من يجيب بعده؟ من يجيب سبب؟ Siapa yang menjawab? Darmawan Syah. Anta mana? نعم شاد. نعم. أجيب الرقم السادس. سادس ومعل واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. نعم صحيح. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. قد كتب الله لك. عليك وإن قد كتب الله عليك. هذا ini kan nomor 6. Nah, man yujib isbab? Edi Wijanarko untuk mana? Nomor 5 ya Syekh, nomor 5. Ini belum dijawab. Wa ma'a titik-titik. Bukan titik-titik, al-faraq. Oh, faraq ya. Wa ma'a syada'ida ya. Naam. Naam. Syada'ida. Ini apa lagi Ustaz? Wal mihan. Oh, wa milhan yaltamizul abdu sabar. Naam, sabar. Fa innal sabara. Naam. Miftahul farji. Faraj. Ingat ya sebab al-faraju sama al-farju itu beda. Tawakkal alaihi fi jami'i sebab asyada'id itu artinya syadidah, kesulitan juga. Kemudian nuasil sebab at-tadribu tsani isyrah al-haditha syarhan mujizan. Man yujib sebab? Man yurid an yujib sebab?
Nomor 1, siapa yang mau mencoba? Jelaskan hadis berikut secara singkat. Siapa yang mau mencoba? Naam. Tafadhol ya Syekh Ferhat. Jelaskan secara singkat hadis di atas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda coba Ustaz di Lughatul Indonesia wa Lughatul Arabiyah insyaallah. Naam, tafadhol. Al-awwal ingkana yahfadullah Allahu yahfazani. Jika kita menjaga Allah, maka jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kemudian Isra ya Syekh. Kaifa nahfadullah? Bagaimana kita menjaga Allah? Kita menjaga Allah dengan cara mengerjakan seluruh ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Naam. Hasil. Ya. Kemudian kita mengamalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalulah kita meminta kepada Allah dan selalulah kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian dan ketahuilah tidak ada yang akan memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah, walaupun mereka bersekutu dan berkumpul untuk memudaratkan kita. Kemudian wasil. Ya, kemudian kalau Ustaz, insyaallah apa Ustaz? Itu saja mungkin Ustaz. Kira-kira dari hadis ini hukum apa yang bisa antum ambil dari bab fikih? Kalau dari bab fikihnya Ustaz ya. Pertama menjaga niat Ustaz. Pertama menjaga niat untuk selalu bertakarub ilallah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengerjakan sesuatu itu hanya betul-betul ikhlas karena Allah dalam segala perbuatan lahir maupun batin. Nah, kemudian yang gini, hukum apa? Menunggangi hewan, apa hukumnya? Hukum yang berikutnya dari hukum menunggangi hewan dari perkataan untuk khalfa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita itu boleh menunggangi hewan itu berdua begitu Ustaz. Dan hukum yang juga kita dapati dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu tidak segan-segan menjadi sopir bagi anak-anak maupun bagi orang yang di bawahnya seperti itu. Nah, boleh menunggangi kuda berdua selama hewannya kuat Ustaz. Kuat atau mampu. Kalau nggak mampu maka hukumnya jadi haram. Nah, nggak boleh. Baik, bisa barakallahu fik. Barakallahu Ustaz. Nah, ini yang uzkur itsna ini ma yustafadu minal hadis, sebutkan dua pada baca faedah hadis ini sudah kita bahas di minggu lalu sob. Nah, nomor 3 ya sob. Tafadhol. Nah, Syekh Marwan, iftah mic. Afwan, iftah mic ya Syekh Marwan. Nah, ar-raqam tsalits. Bismillah. Ar-raqam tsalits. Asrah hadhil jumlah. Nomor 3. Ma hukmul irdaf. Ma hukmul irdaf. Idrafu. Ma hukmul idrafu. Bukan irdaf, itu salah tulisannya. Irdaf ma itu hukmul irdaf ala dabati idza kanat
La tatiqo. La tatiqu. La tatiqu. Naam. Ma hukmuhu? Ma hukmu. Apa artinya? Nomor 3 itu apa artinya? Irdaf. Ya Syekh Marwan. Apakah hukum irdaf? Irdaf itu artinya goncengan, boncengan di atas Ma hewan hukmu. tunggal. Boncengan di atas dabah binatang atau tunggangan. Idza kanat la tatiqu. Jika tidak mampu. Apa hukumnya? Hukumnya haram jika tidak mampu atau tidak. Naam. Kalau tidak boleh itu apa? Apa sampai ke La haram? yajuz. Naam, La la yajuz. La yajuz. La yajuz hada haram, la yajuz. La yajuz. La yajuz ya haram. La Kalau yajuz. dilarang, kalau dilarang ya haram. Antum itu namanya antum menyiksa ya, sebab itu menyiksa hewan. Haram juga menyiksa. Nah, Ustaz. Kemudian nomor 4 ada Naam Syekh Ahmad Afandi barakallahu fik. Nah, Ustaz. Rabi israh hadal jumlah. Israh hadhil jumlah. Ihfadillah yahfaduka. Mungkin pakai bahasa Indonesia. Naam, la ba'sa. Pakai bahasa Indonesia. Menjaga Allah dengan jagalah Allah. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan kita menjaga ketaatan kepada Allah, maka kita akan terjaga pula dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, menjaga ketaatan, ibadah, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, insya Allah Allah akan jaga kita. Tidak hanya kita dijaga dari perbuatan-perbuatan buruk, tapi kita dijaga dari gangguan-gangguan yang buruk pula. Ya, jadi maknanya umum. Baik. Barakallahu fiik ya Syekh Ahmad. Kemudian ar-raqam al-khamis. Siapa yang mau mencoba? Man yujib syabab? Uzkur ma'ani hadhihi al-mufradat. Sebutkan makna arti dari kosakata berikut. Ar-rakha'u, al-faraju, al-karbu, ista'anta, tujahaka, as-sabr. Naam, tafadhal ya Syekh Hengki. Bismillah Ustaz. Naam. Ustaz. Al-raha ma'anahu as-sa'ah. Ma mana as-sa'ah? Wasi'un artinya apa? Wasi'un. Luas Ustaz. Nah, jadi kalau as-sa'ah apa? Keluasan. Nah, kelapangan. Kelapangan ar-rakha itu. Ya, antum taat. Ya, tuti Allah fir rakha. Arifillah fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan luas, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan asyiddah, kesulitan. Naam. Suma al-faraj ma'nahu ya Syekh Hengki? Al-khuruju minal hammi wal ghammi. Nah, itu apa artinya berarti? Dari alham kesedihan, alhamdulillah. Nah, wal ghammi kesulitan. Nah, jadi apa artinya? Keluar. Ya, maksudnya keluar dari kesedihan dan kesulitan itu apa? Jalan. Dilapangkan jalannya. Ya, ada jalan keluar. Ada jalan keluar itu namanya al-faraj. Baik. Jalan keluar itu artinya al-faraj. Baik, Syekh. Nah, barakallah ya Syekh Hengki.
Wa fiikum Ustaz. من يجيب إسباب Syekh Ahmad Afandi maratan tsaniyah. Nah, al-karbu apa artinya? Al-karab. Artinya apa? Al-karabu. Hah? Asot ya Syekh Afandi, sautuka mutaqatti. Apa artinya al-karab? Al-karbu. Nah. Nah, rubama Syekh Afandi ta'atalat asy-syabakah. Nah, tafadhal Syekh Muhammad Saputra. Iftah mic ya Syekh Muhammad Saputra min Bogor. Ana Syekh Muhammad Saputra. Syekh Darmawan Syekh min Tangerang, tafadhal. Iftah mic. Nah, Ustaz. Naam. Ma makna al-karbu? Al-ghammi wal doiki. Nah, berarti apa artinya? Senang dan susah, sempit. Waktu lapang dan sempit ya, Ustaz. Enggak, bukan. Al-karbu enggak bisa untuk maknanya jadi dua. Waktu lapang atau waktu sempit? Ghammil doiki sempit ya, Ustaz. Nah, jadi apa? Sulit, kesulitan sulit, ya. itu al-karbu itu kesulitan atau bencana juga bisa. Bencana atau kesulitan. Ista'anta madza ya Syekh? Ista'ana yasta'inu artinya apa? Ini apa artinya? Meminta pertolongan. Nah, bahasa Arabnya apa? Ista'ana. Nah, ista'ana berarti apa? Artinya talabu. Talaba meminta. Nah, talabul aunah. Talabul aunah. Talabul aunah itu artinya minta pertolongan. Ini dia hafal ya sebab. Nah, Ustaz. Mufradat ini antum hafal ya sebab. Kalau tujahaka apa artinya tujahaka Syekh? Bersungguh-sungguh ya Syekh. La. Jaha. Nah, arafta ya Syekh Darmawan Syekh? Ma'arafta? La Ustaz. Nah, barakallahu fik. Nah, barakallahu fik ya. Nah. Syukran Ustaz. Oh iya. Nah, Syekh Hengki ma makna tujahaka? Fil hadis amamaka Ustaz. Nah, ma makna amam? Amamaka apa artinya? Di depanmu. Ya, depanmu. Amamaka itu artinya di depanmu. Kalau as-sabr apa artinya? As-sabr apa artinya Syekh Hengki? Afwan Ustaz, la adri fil arab Ustaz. As-sabr. Nah, bahasa Indonesianya apa? Bersabar Ustaz. Nah, diddul ghadab gitu juga bisa. Diddul ghadab. Nah, lawan kata marah. Nah, sob. Ini antum hafalkan ya, sob. Itu antum hafalkan apa namanya? Mufradat di hadis ini, sob. Insyaallah hari ini ada tugas ya, sob. Ana sudah buat tugas, nanti antum tinggal apa namanya? Kerjakan. Yep. Nanti ana share linknya untuk kerjakan. Sebab muasil hadisana al-hadis al-ishrun. Hadis ke-20 man yaqra. Syekh Iqra mubasyarah. Naam Ustaz. Al-hadis al-ishrun. An Ibni Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Nah, barakallahu Syekh Hengki.
Naam, Syekh Anas, Iqra maratan tsaniyah. Iftah mic ya Syekh Anas. Naam. Hasan. Naam. Bismillah. Karir. Naam, karir. Ani bin Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Baik, sebab. Syukran Ustaz. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Riwayat Al-Bukhari. Enggak. Ya ini riwayat. Ya, kalau antum ditanya man rawi hadzal hadis, antum jangan jawab yang ini ya, sob. Nah, yang diriwayatkan adalah ini. Ibnu Mas'ud ya. Ya, Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Baik, sebab hadisnya diriwayatkan oleh ada Ibnu Mas'ud, Uqbah. Intazir sebab, intazir. Hadisnya diriwayat Ibnu Mas'ud, Uqbah. Nah. Ini bukan Ibnu Mas'ud ya sob. Ini bukan Ibnu Mas'ud. Ini sepertinya salah tulis. Ini bukan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu artinya Abdullah Ibnu Mas'ud. Tapi di Ibn ini bukan Ibn Mas'ud, tapi Abi Mas'ud. Fi riwayah Abi Mas'ud ya sob. Laisa Ibnu Mas'ud. Hada laisa Ibnu Mas'ud. Bal Abi Mas'ud. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari. Baik. Itu bukan Ibnu Mas'ud. Antum hapus itu sebab ganti Abi. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Ya, kalau seandainya itu Ibnu Mas'ud, maka yang dimaksud Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi itu bukan Abdullah bin Mas'ud, itu adalah Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Baik. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah. Namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ya. Siapa itu Uqbah? Siapa itu Uqbah bin Amr? Siapa itu Uqbah bin Amr? Ya, sebab kalau tulisannya Amr seperti ini, itu ada wawunya di sini. Ya. Seperti ini. Ini bacanya Amr. Bahasa Indonesianya seperti ini. Amr. Tapi kalau nggak ada wawunya, ini bacanya Umar. Bisa difahami ya perbedaannya. Kalau tulisannya ada wawunya, ini bacanya Amr. Kalau nggak ada wawunya, maka bacanya Umar. Nah, jadi hadis ini dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, ya bacanya Amr atau Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, siapa itu Amr? Siapa itu Uqbah bin Amr? Nah, di sini dijelaskan. Beliau adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau adalah orang Ansar. Huwa minal Ansar. Ya, beliau adalah sahabat al-Ansar. Huwa minal Ansar. Baik. Wa huwa ahlul Madinah. Dia juga orang Madinah. Wa huwa ahlu al-Madinah. Ya. Uqbah bin Amr ini adalah orang Ansar dan dia juga penduduk Madinah asli. Baik. Kemudian beliau digelari. Ya, Al-Badri ini adalah gelar. Baik. Ini adalah gelar. Nah, kenapa digelari Al-Badri? Ya, di sini ada yang mengatakan karena beliau
pernah turun ke dalam sumur Al-Badr. Ya, yang pertama adalah mengatakan bahwasanya beliau pernah turun ke dalam sumur Badr. Sumur yang terletak di daerah Al-Badr. Namanya sumur Al-Badr. Beliau pernah masuk ke dalam sumur tersebut, kemudian beliau dijuluki Al-Badri. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan beliau digelari Al-Badri bukan karena beliau ikut perang Badar, ya, tapi karena beliau berpindah dari kota Madinah ke kota Badr. Kota Badr ini terletak sekitar 100 km di sebelah barat kota Madinah, sebab ya arahnya menuju ke arah pantai barat Jazirah Arab. Ya, jadi beliau itu pernah hijrah dari Madinah ke Al-Badr, oleh karenanya beliau dijuluki Al-Badri. Dan di sini kami lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan Al-Badri ini bukan bukan karena dia pernah ikut perang Badar atau pernah turun ke dalam sumur Badar ketika perang Badar. Tapi yang kami lebih condong ke pendapat yang mengatakan beliau ini dulunya pernah berpindah tempat, ya, pernah imigrasi dari kota Madinah ke kota transmigrasi dari kota Madinah ke kota Al-Badr. Oleh karenanya beliau dijuluki Al-Badri. Ya. Karena memang di beberapa riwayat dikatakan Uqbah bin Amr ini walaupun beliau ikut beliau ikut Aqabah, baiat Aqabah yang kedua, ya, sebab beliau ini ya, jadi kan waktu baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua itu adalah baiatnya para sahabat Ansar kepada Rasulullah SAW dengan janji apa? Setia membela Rasulullah, melindungi Rasulullah dan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau ini, Uqbah ini termasuk orang atau sahabat Ansar yang ikut baiat Aqabah ini, sebab ikut baiat Aqabah yang kedua. Tapi ketika perang Badar beliau tidak ikut karena memang saat perang Badar itu kaum muslimin itu tidak diwajibkan ikut, sebab yang mau ikut tafadhol, yang nggak ikut ya tafadhol. Itu awal perang Badar, ya, sebab. Tapi yang ikut perang Badar semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga, ya, sebab. Karena memang perang Badar itu tidak diwajibkan atau tidak dipaksa bagi kaum muslimin. Tapi setelah perang Badar itu diwajibkan dan diharuskan oleh Rasul dan Allah dan Rasulnya untuk diikuti. Tapi perang Badar berbeda, ya. Dan perang Badar ini juga dinamakan dengan Yaumu Al-Furqan, hari pembeda. Karena memang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yaitu tauhid dan syirik. Nah, di sini juga jadi di sini kita bisa mengambil dalil bahwasanya Al-Ansari Al-Badri ini bukan dari dia ikut perang Badar, karena memang di beberapa riwayat beliau tidak ikuti perang Badar. Maka kalau kita condong ke pendapat yang pertama, maka pendapatnya kurang kuat meninjau dari riwayat-riwayat itu. Jadi kami lebih condong ke pendapat yang mengatakan Al-Badri itu adalah karena beliau transmigrasi, pernah berpindah dari kota Madinah ke kota Al-Badr yang jaraknya sekitar 100 km dari kota Madinah. Kemudian Abu Mas'ud ini, sebab Uqbah ini juga termasuk golongan para ulama di antara para sahabat, ya. Di antara para sahabat, Uqbah bin Amr ini juga tergolong ulamanya para sahabat. Ya, kemudian Uqbah ini juga pernah diangkat menjadi seorang gubernur pada masanya Khalifah Ali, kalau tidak salah Khalifah Ali, kalau tidak salah Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalau tidak Umar bin Khattab. Beliau pernah diangkat menjadi seorang gubernur, ya. Ya, pernah pernah menjadi gubernur di kota Kufah, ya. Beliau pernah menjadi gubernur di daerah Kufah. Dan beliau wafat pada tahun 40 atau 41 Hijriah, sahabat. Antara tahun 40 atau tahun 41 Hijriah beliau wafat. Jadi ini adalah sejarah singkat dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Sampai sini bisa difahami, ya, sebab sejarah singkatnya Uqbah bin Amr Al-Ansari. Ka'anakum tafhamuna, sebab. Kemudian Uqbah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna
mimma adrakan nas. Sesungguhnya di antara perkara, inna ini artinya sesungguhnya sebab. Inna di sini artinya sesungguhnya, ada taukid. Ini kalau dalam bahasa Arab itu adalah ada taukid. Ya, kalimat penguat. Sesungguhnya itu adalah untuk at-taukid, menguatkan atau menegaskan sebuah argumen, menguatkan sebuah perkataan. Inna atau anna. Baik. Dan inna ini kalau hamzahnya di bawah, ini ditulis di depan, sob. Ditulis di awal kalimat. Kalau anna seperti ini, hamzahnya di atas, ini biasanya ditulis di pertengahan kalimat. Inna itu ditulis di awal kalimat, sedangkan anna ditulis di pertengahan kalimat. Dan artinya sama-sama at-taukid. Ada taukid, yaitu kalimat penegasan dari sebuah perkataan atau argumentasi. Inna mimma adrakan nasu. Sesungguhnya di antara perkara yang diketahui, mimma itu di antara. Sesungguhnya mimma itu asalnya min dan ma. Nah, kemudian digabunglah ini jadinya mimma. Tulisannya digabung jadinya mimma. Sama kayak amma ya sebab. Amma yatasaalun, amma ini itu tentang apa? Kalau minma itu apa? Di antara apa-apa, ya. Kalau amma itu tentang apa? Ya, itu asal katanya dari an dan ma. Kemudian digabung jadinya amma. Baik, tentang apa? Nah, seperti ini ya. Di antara dan sesungguhnya di antara, mimma itu artinya di antara perkara yang diketahui, adroka. Yang diketahui itu artinya adroka, itu artinya yang diketahui oleh manusia dari perkataan nabi-nabi atau perkataan kenabian terdahulu. Al-ula itu yang pertama ya, maksudnya terdahulu. Ya, sesungguhnya di antara perkara yang diketahui, adroka yang diketahui, yang tulis sebab diketahui manusia dari perkataan an-nubuwah perkataan nubuwah atau kenabian. Nah, enak kita pakai kenabian saja ya, sob. Kenabian. Al-ula ini yang pertama, maksudnya yang pertama yang terdahulu. Nah, terdahulu ya. Sesungguhnya di antara perkara sesungguhnya di antara perkara yang diketahui manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah ini perkataannya kenabian atau nabi-nabi terdahulu ya sobat. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza itu artinya jika. Idza lam tastahi, jika tidak malu. Lam ini artinya tidak. Dan ini adalah adatul jazm. Adatul al-jazmi. Artinya tidak. Dan adatul jazmi ini datangnya atau terletaknya sebelum fi'il mudhari'. Ingat. Nggak bisa dia pakai fi'il madhi. Lam dakhala itu nggak bisa.
Yang benar apa? Lam yadkhul. Harus pakai fi'il mudhari'. Jadi kalau ada lam seperti ini, maka setelahnya adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya harus majzum ya, sob. Kalau ada adatul jazm atau lam, maka fi'il mudhari'nya apa? Harokat akhir fi'il mudhari'nya harus sukun. Contohnya lam yadkhul Muhammadun. Misalkan Muhammad belum baca Quran. Lam yaqra. Nah, itu yaqra, nah boleh yaqra'u. Lam yaqra harus sukun. Muhammadun al-Qur'ana. Nah, kemudian Ustaz, tapi di sini kenapa Ustaz kok enggak sukun? Di sini kok kasrah tastahinya? Nah, antum pernah belajar gini enggak? Apa namanya? Istaha yastahi, sob. Pernah belajar gini enggak? Apa namanya? Fi'il al-mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'ilul mu'tal itu adalah sebuah fi'il yang di dalam kalimatnya ada salah satu di antara huruf illah. Huruf illah itu apa, Ustaz? Huruf illah itu adalah alif, wa, ya. Contohnya apa? Syawa, yashwi. Nah, ini harful illah ya, sobat. Ini harful illah. Ini namanya harful illah. Harful illah. Apa artinya syawa yashwi? Artinya membakar, ya, sobat. Kemudian apa lagi? Jaro yajri. Jaro yajri. Artinya berlari. Ini harful illah. Baik. Apalagi Ustadz yang ada harful ilahnya? Qoma. Yaqumu. Ini harful illah. Afwan. Harful ilahnya yang ini. Alif ini. Nah, karena ada alif. Nah, sudah sampai sini sudah difahami ya. Nah, kemudian kaidahnya. Kalau ada fi'il mu'tal. Ini fi'il mu'tal. So. Pengertian fi'il mu'tal ada fi'il yang ada salah satu kalimatnya ada salah satu di antara huruf illah ini. Ini namanya huruf illah, sobat. Huruf al-illah. Huruful illati, ya. Kalau ada kata kerja atau fi'il yang mana pada kalimatnya, yang mana pada hurufnya ada salah satu dari huruf illah ini, yang di akhir, afwan, ya, apa namanya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang hurufnya ada salah satu huruf illah ini. Contohnya seperti tadi. Kemudian kalau fi'il mu'tal akhir, fi'il mu'tal akhir, sob. Nah, kalau ada fi'il mu'tal atau fi'il mu'tal, sob. Kalau ada fi'il mu'tal, kalau ada fi'il mu'tal sebelumnya ada lam. Lam ini ada tul jazmi, maka huruf illatnya dihapus. Contohnya apa? Lam tastahi. Tastahi itu dari kata istaha. Istaha yastahi. Artinya malu, ya, sobat. Ana astahi, saya malu. Istaha yastahi, afwan. Istaha, ini.
Yastahi. Istaha, yastahi. Ini artinya malu ya sobat. Di sini ada harful ilahnya enggak? Ada Ustaz. Ini harful ilah. Ini harful ilah. Baik. Kalau ada lam, kita tambah lam di depannya. Jadinya gimana? Bacanya lam astahi. Ditulis ya-nya enggak? Nah, kaidahnya ini. Kalau ada fi'il mu'tal, sebelumnya ada lam, maka huruf ilahnya dihapus. Jadi huruf ilahnya harus dihapus. Lam yastahi jadinya seperti ini. Lam yastahi, ya, huruf ilahnya dihapus, kemudian jadi bacanya adalah lam yastahi. Nah itu kalau ini khusus untuk fi'lul mu'tal. Kalau qama yaqumu gimana Ustaz? Lam yaqum. Lam yaqumu misalkan. Lam plus yaqumu. Di sini ada harful ilahnya, maka harful ilahnya dihapus. Jadinya gimana? Lam yakum. Lam yakum Muhammadun misalkan. Sampai sini bisa difahami ya sebab? Insya Allah bisa difahami. Ya. Nah, di antara sebuah perkara yang diketahui umat manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, itu artinya jika kamu tidak malu, fasna, ini fi'il amr, maka berbuatlah. Maka fa itu artinya maka ya sebab. Ini artinya maka. Isna itu berbuatlah. Isna itu dari kata sona'a yasna'u. Sona'a yasna'u. Artinya membuat. Masna. Masna. Masna'un itu pabrik artinya. Soni'un itu pembuatnya sebab pegawainya atau pekerja pabrik. Baik. Pekerja pabrik itu soni'. Kalau tempatnya adalah pabrik artinya masna'. Kata kerjanya apa? Sona'a yasna'u itu artinya membuat. Membuat. Dan kata kerja dari sona'a yasna'u apa? Kata perintahnya isna'. Isna'. Buatlah. Nah, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna', maka berbuatlah ma syi'ta, ini artinya sesukamu. Mau makan apa kita hari ini ya Muhammad? Ma syi'ta. Terserah kamu atau sesukamu. Baik. Sampai sini bisa difahami ya sebab? Sampai sini bisa difahami? Baik. Sepertinya insya Allah bisa difahami ya. Nah, jadi kita ulangi lagi dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara perkara yang diketahui oleh umat manusia atau yang diketahui oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Baik. Adapun ma syi'ta di sini ya sebab ini kalimatut tahdid. Kalimatu at-tahdid. Kalimatu at-tahdid itu kalimat ancaman ya sebab. Jangan mentang-mentang Rasul bilang kalau nggak malu berbuatlah sesukamu. Ya udah dah.
karena saya nggak malu ya sudah saya pakai celana pendek, saya bermaksiat nggak malu. Ya karena saya nggak malu ya saya berbuat. Jangan anggap itu adalah kalimat sepele. Karena masyi'ta di sini sesukamu terserahmu ini adalah kalimat tahdid, kalimat ancaman. Yang mana sebuah ancaman itu adalah apa? Ada konsekuensinya, Baik, sebab untuk ada yang mau ditanyakan sebab ini anak-anak unmute tentu sebab. Tapi harus apa namanya beraturan bertanyanya ya. Nah, sebab siapa yang mau bertanya? Bisa buka mic sendiri. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung buka mic sendiri ya, sebab. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Tafadhol ya, Syekh. Buka mic-nya. Coba dibuka. Tadi siapa yang nanya? Nah, Ustaz. Nah. Ini Ustaz. Ana Ahmad Ustaz. Naam. Mada? Ma su'aluka, Syekh? Min jumlah kalamin nubuwatil ula Ustaz. Ma makna? Perkataan kenabian terdahulu. Jadi ini perkataannya nabi-nabi terdahulu juga ini sebab. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ini itu juga diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu. Berarti tidak termasuk hadis ya Ustaz? Atau yang dimaksud dengan hadis atau seperti apa? Perkataan Nabi itu seperti apa? Ada ini hadis ya siapa? Ini hadis. Ini hadis. Rasulullah itu ingin menjelaskan kepada kita di antara perkara yang umat manusia itu ketahui dari perkataan kenabian terdahulu, ya perkataan nabi-nabi terdahulu, yaitu jika kamu nggak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Bisa difahami? Dan ini Nabi ingin mengingatkan kepada kita yang beliau sabdakan ini juga dulu pernah dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu. Baik. Nah, jika engkau enggak malu, jikalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Baik. Nah, jadi kita bisa katakan ya sebab di awal hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah diketahui oleh orang-orang dari masa ke masa, sudah dipahami oleh orang lintas generasi. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dipahami oleh orang-orang terdahulu, generasi-generasi terdahulu. Dan ajaran ini termasuk atau warisan dari nabi-nabi terdahulu. Maka tidaklah mengherankan ya sebab karena agamanya para nabi itu sama. Agama samawi atau agama langit yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini para nabi saling menegaskan satu dengan yang lainnya. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada perbedaan syariat dalam beberapa hal. Ada beberapa syariat yang berbeda dalam beberapa hal. Ya. Tapi pokok ajaran agamanya sama dan tidak berbeda. Pokok ajarannya sama ya. Nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita itu pokok ajarannya sama. Walaupun dalam beberapa syariat itu berbeda. Mungkin ya sebab asyar uman qoblana itu. Nah, jadi kalau ada najis di baju kita, maka kita cukup mencucinya untuk menghilangkan najis itu. Tapi di zamannya Nabi terdahulu, itu kalau ada najis yang mengenai pakaian kita, maka pakaiannya harus dipotong kain yang tempat najis itu sebab. Misalkan ada di lengan najisnya ya, itu harus dipotong lengannya. Itu untuk menghilangkan najis. Dan syariat itu sudah dihapus dan bukan termasuk syariat kita. Nah, walaupun dalam contoh syariat ini berbeda ya sebab, tapi hal atau pokok ajaran agamanya sama dan tidak berbeda. Ya sama-sama menyeru kepada tauhid. Menyeru dalam tauhid, perkara-perkara tauhid.
Kemudian sebab dalam hadis ini, karenanya di sebuah hadis sahih ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya para nabi itu apa? Abna'u allat. Ya, perumpamaan para nabi itu, mereka itu seperti anak-anak yang berbeda ibu tapi bapaknya satu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya para nabi-nabi terdahulu itu adalah abna'u allatin. Abna'u allatin. Maksudnya adalah anak-anak yang ibunya beda tapi bapaknya satu. Ya, maksudnya adalah apa? Intisari ajaran agama mereka sama, pokok-pokok ajaran agama mereka sama, adapun beda ibu artinya apa? Bahwa ada perbedaan dalam syariat agama mereka. Pokok ajarannya sama, tapi perbedaan dalam syariat mereka. Adanya perbedaan dalam syariat mereka. Syariatnya berbeda, tapi pokok ajaran agama mereka sama. Baik. Bisa difahami sampai sini, Syekh? Nah, Ustaz, paham tuh. Baik. Jazakallahu khair. Ada aku soal ya, Sobat? Izin tanya Ustaz. Ana Ustaz. Naam. Ihsan Ustaz. Ana Kaifa? Ustaz. Naam, tafadhol. Tadi untuk ada tul jazm yang lam itu Ya. setelahnya harus fi'il mudhari Ustaz. Ya. Kalau Enggak fi'il bisa mu- fi'il madi. Nah, Ustaz. Kalau bedanya dengan la apa Ustaz? Beda, la itu untuk nafi. Lam itu jenis la, itu namun nafi. Kalau lam itu lamul jazmi. La itu artinya bisa tidak, bisa artinya nafi. Contohnya la taf'al, artinya lamun nahi. Kalau la taf'al itu artinya lamnya lamun nahi, artinya adalah la taf'al, jangan kerjakan. Itu lamun nahi. Artinya adalah larangan. Bisa juga lam di situ menjadi lamun nafi, menafikan sebuah makna atau sebuah aktivitas. Contohnya, la yaqra'u Muhammadun, Muhammad tidak membaca buku. Lam yaqra' Muhammadun al-kitaba, la yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Di situ nggak boleh dijazm ya saya. Kalau lamnya di sini lamun nafi, menafikan makna dari sebuah pekerjaan. Jadinya la yaqra'u, nggak boleh la yaqra'. La yaqra'u Muhammadun tidak membaca. Itu tidak artinya. Tapi kalau lam itu artinya belum. Lam yaqra' Muhammadun belum membaca. Fahimta al-faraq ya Syekh? Fahimna Ustaz. Insyaallah. Syukran Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi Sobat? Ana Ustaz, ini soal Ustaz Muhammad Faris Ustaz. Nah. Tadi mengenai yang itu Ustaz, perawinya Abi Mas'ud berarti ya Ustaz, bukan Abi Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Nah, Ustaz. Abi Mas'ud ini bukan anaknya Ibnu Mas'ud ya Ustaz. Kalau Abi Mas'ud berarti bapaknya Mas'ud gitu. Oh. Nah. Nah, Anda nggak tahu itu apakah bapaknya Mas'ud atau bukan. Intinya dia bukan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya sebab Ana sudah buat soal latihan berkaitan tentang hadis yang ke-19. Nanti antum kalau ada soal mensyarah, soal gak ada pilihan gandanya, itu antum jelaskan pakai bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa ya sebab. Terus ya sebab Ana minta antum usahakan hafalkan hadisnya ya sebab. Hafalkan hadisnya, nanti Ana akan tanya kalau ujian. Misalkan, lanjutkan hadis berikut. Innama adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Kemudian titik. Ana nanti minta antum lanjutkan. Oleh karenanya lah, mumpung hadisnya baru 4 yang kita pelajari, dihafalkan semaksimal mungkin. Usahakan dihafalkan ya sebab. Oke, sebab. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi soal? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ada pertanyaan nih soal? Insya Allah kita akan syarah lebih detail di minggu depan ya soal. Kita syarah mufradatnya, kemudian kita syarah hadisnya. Indakum soal ya soal?
طيب Kholas Ustaz. طيب نختم بهذا القدر نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.